Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di Karya Lokal Channel. Jadi rencana hari ini Karya Lokal akan mengijazakan lagi tutorial cara penyambungan papan ataupun penyambungan kayu ya guys. Jadi Karya Lokal akan mengijazakannya dengan 3 cara penyambungan kayu ataupun penyambungan papan dengan lem seperti ini guys. Nah, jadi lem PU ini sangat-sangat cepat kering dan hasilnya sangat-sangat mantap lah. Jadi istimewa sekali ya. Nah, jika kalian ingin menggunakan lem seperti ini, ikutin tata caranya pengerjaannya ataupun tata cara pengelemannya guys. Jadi Karya Lokal akan mengijazakan 3 cara untuk penyambungan papan ataupun penyambungan kayu ya guys. Oke, sebelumnya apa kabar sahabat-sahabatku semua dimanapun Anda berada, semoga kalian sehat-sehat selalu dan semoga kalian diberikan panjang umur, dekatkan milik rezekinya, dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Oke, jadi di video kali ini Karya Lokal akan mengijazakan lagi kepada sahabat-sahabat pemula yang khususnya hobi di pertukangan ataupun hobi di perkayuan. Jadi Karya Lokal akan mengijazakannya dengan 3 cara penyambungan papan ataupun penyambungan kayu yang sangat istimewa dan sangat bermanfaat sekali kepada semuanya. Oke, kita langsung lanjut saja ke tutorialnya seperti apa dan bahan-bahannya apa saja yang Karya Lokal gunakan. Jadi jangan lupa ya share, like, komen, dan subscribe-nya. Nanti biar ada video-video yang lebih bermanfaat lagi dari Karya Lokal. Semoga kalian bisa menirunya dengan sempurna dan langsung lanjut saja ke tutorialnya. Semoga kalian bermanfaat. Nah, oke guys, jadi di sini perkakas dan bahan-bahannya kita sudah sediakan semua di sini ya guys. Jadi saya menggunakan kayu enteng lah ataupun kayu rawa ya. Jadi tahap pertama saya menggunakan alat buat menyambungkan papan itu, saya menyediakan paku ya. Itu yang pertama, dan yang kedua saya menggunakan bambu ya dengan ukuran mata bor tersebut guys. Seperti ini ya. Dan yang ketiga saya menggunakan list yang ketebalan 3 mili dan kelebaran 2 cm dengan ukuran mata runci profil tersebut guys, seperti ini ya. Oke, kita langsung lanjut saja ke tutorialnya. Semoga kalian bisa menirunya dengan sempurna dan Karya Lokal akan mengijazakannya dengan cara ini guys. Jadi 3 cara ini sangat bermanfaat, tinggal pilih saja ya guys. Pertama kita serut sebelah dulu ya, seperti ini. Jadi ini belum diserut sama sekali, kita menggunakan serutnya sebelah dulu seperti ini. Oke, setelah diserut sebelah, lalu bagian sampingnya ya kita serut sebelah juga seperti ini. Oke, yang papan keduanya sama ya pengerjaannya, kita serut sebelah dan sampingnya serut sebelah lagi guys, seperti itu. Oke, setelah rata seperti ini lalu kita satukan kembali ya. Seperti ini, jika ada yang lubang-lubang sedikit kita serut kembali ya. Jadi ini sudah sangat kepas lah, sudah sangat mantap guys. Jadi ini cara ke satu ya. Oke, kita langsung lanjut bagian pengukuran guys. Buat posisi pengaturan pakunya di sebelah mananya ya. Jadi kita mungkin di sini guys, kita gurat seperti ini. Jadi saya menggunakan 2 jalur saja ya karena bahannya ini pendek guys. Nah, jadi setelah digurat seperti ini lalu kita gurat kembali ya dengan bagian sampingnya seperti ini. Setelah digulat seperti ini lalu kita gunakan guratan seperti ini lagi guys buat yang satunya ya. Nah, setelah digurat yang dua-duanya ini langsung kita gurat kembali dengan bagian kepanjangannya dengan cara seperti ini guys. Kita perhatikan cara mengguratnya biar lurus langsung sekalian. Jadi saya mengambil cara seperti ini guys. Nah, jadi sidik jari ini ataupun jari yang di tengah ini harus megangnya seperti ini guys. Jadi hasilnya sangat mantap. Kita langsung cet, hasilnya langsung jos, mantap ya, tidak usah pakai penggaris seperti itu. Nah, kita langsung satukan ya. Ini buat jalur pakunya guys, supaya nitiknya di tengah-tengah ya, seperti itu. Oke, jadi ini cara makunya harus setengah-setengah ya. Kita bagi 2 buat memaku yang di kanan dan di kirinya. Nah, jadi ini setengah tembus ya, seperti ini. Lalu kita kasih lem guys. Saya menggunakan lem PU yang sangat cepat kering lah. Ini 15 menitan juga sudah sangat mantap guys bagi saya ini. Wah, sangat-sangat luar biasa lem seperti ini guys. Oke, lalu kita lem. Jadi kita pakai lemnya sedikit saja guys. Jadi sedikit ini nanti reaksinya itu sangat banyak lah, sangat mantap sekali guys. Oke, setelah itu lalu kita satukan ya dengan cara dipantek seperti ini guys. Nah, jadi gurat ini harus sejalur ya dengan arah paku dengan arah guratan tersebut guys. Jadi harus nyatu, benar-benar nyatu ya seperti ini.
Nanti untuk kerataan kita serut kembali guys. Oke, seperti ini. Setelah dipantek seperti ini, lalu kita kasih kelam ya, ataupun presan. Jadi saya menggunakan kelam seperti ini guys, yang terbuat dari kayu dengan paku guys. Jadi supaya tidak gelembung, ataupun di saat penjemurannya nanti kepanasan tidak nyikup lah, ataupun biar rata lah, maksimal seperti itu guys. Nah, dan yang ini cara yang kedua guys, saya menggunakan kayunya yang bolong-bolong, nggak apa-apa lah, yang penting kita ngasih tutorial yang bermanfaat ya, seperti itu. Oke, pekerjaannya sama dengan kayak yang pertama kita buat ya guys. Oke, gunakan seperti ini lagi biar kalian tahu cara menggurat dengan lurus seperti ini ya guys, tanpa garisan. Nah, jadi hasilnya lurus banget guys. Oke, lalu pengeboran guys. Jadi ukuran bor itu harus disatukan ya. Kita harus dibagi dua kedalamannya. Kalau misalkan kedalamannya 5 cm berarti harusnya 2,5 cm seperti itu ya guys. Nah, dan yang ini kedalamannya 3 cm karena saya memakai bambunya itu 6 cm guys. Jadi kita bornya itu cuma 3 cm, sebelah 3 cm, buat papan sebelahnya lagi 3 cm seperti itu. Jadi sama hasilnya ya. Oke, setelah dibor seperti ini, lalu kita masukkan lem ya, seperti ini guys. Yang sebelahnya lagi kita kasih lem lagi seperti ini. Setelah dilem, lalu kita masukkan bambu ya, ataupun kayu lah yang bentuknya bulat seperti ini. Jadi memasukkan bambunya itu harus setengah-setengah sama ya. Jadi buat yang kayu sebelahnya lagi seperti itu ya guys. Nah, kita satukan seperti ini, lalu kita ketok ya dari atas seperti ini guys. Jadi ini cara yang kedua dengan media bambu ya, seperti ini. Wah, hasilnya mantap guys. Oke, kita langsung press ya. Boleh di press, boleh menggunakan kelam, cara dipaku boleh, seperti itu ya guys. Oke, kita langsung lanjut lagi ke cara yang ketiga ya, cara penyambungan papan ataupun penyambungan kayu di bagian cara yang ketiga. Jadi ini tanpa bor ya, kita harus menggunakan mesin profil yang ukuran runci yang 3 mili seperti ini guys. Nah, ini masuknya 1,2 cm ya, 12 mili lah intinya, seperti itu ya guys. Nah, setelah begini lalu kita masukkan lem ya. Setelah dirunci dengan menggunakan mata runcian, lalu kita kasih lem piu. Ini sangat cepat kering guys, seperti ini. Nah, lalu kita masukkan kayu ya, ataupun list yang ketebalan 3 mili sesuai dengan mata runcinya. Oke, kita lem kembali dengan kayunya. Setelah dilem, dua-duanya langsung kita rapatkan seperti ini guys. Nah, jadi hasilnya sudah rapat ya, kita langsung kelam ataupun kita langsung press ya. Oke, kita tunggu kering guys. Jadi ini sangat-sangat keringnya cepet banget guys. Oke, ini cara ke-1 sudah, cara kedua sudah, dan cara ketiga sudah ya. Tinggal nungguin reaksi lemnya seperti apa dan hasilnya seperti apa nih. Jadi saya memakai lem seperti ini guys, lem piu cepat kering, pokoknya jos gandos lah. Sangat mantap hasilnya guys. Jika kalian ingin menirunya silahkan ya guys. Nah, mungkin ini sudah kering ya, sekitar 15 menitan lemnya sudah, reaksinya sudah seperti ini. Jadi jika kalian ingin memakainya sedikit saja, ini hasilnya sangat banyak guys, seperti ini ya. Jadi ini cara yang kedua nih. Dan cara ke-1, kedua, ketiga di sini sudah komplit ya. Oke, kita langsung, wah ini sangat mantap sekali guys. Sampai adukan yang kering itu kebawa sama lem guys. Oke, kita langsung serut ya. Setelah kering lem, lalu kita serut seperti ini. Cara penyerutannya harus lawan arah ya, seperti ini kalau pertama ya guys. Jangan diluruskan dulu. Oke, bagian sebelahnya. Jadi cara penyerutannya harus seperti ini dulu ya guys. Harus lawan jalur. Nanti untuk perapihan ataupun untuk menghaluskannya kita balik seperti ini guys. Nah, jadi cara penyerutan yang intinya yang benar lah, ataupun yang mantap seperti itu ya guys. Oke, kita ambil cara yang memakai paku seperti ini guys. Nah, jadi setelah dibuka kelamnya, penyerutannya harus lawan arah dulu guys. Nah, seperti ini ya, sama ya pengerjaannya. Setelah sudah merata, langsung kita balik seperti ini guys. Nah, jadi cara penyerutannya harus seperti itu ya kalau pertama.
Oke, bagian dibalik, bagian sebelahnya ini belum diserut sama sekali. Setelah merata diserut, lalu kita balik kembali guys seperti ini ya untuk merapihkan serutan yang pertama. Nah, setelah rapi seperti ini, lalu kita lihat guys hasilnya seperti apa. Oke. Nah, jadi ini cara yang pertama menggunakan paku yang sudah dipotong payungnya guys seperti ini. Jadi hasilnya sudah sangat mantap lah. Jos gandos cara yang ke satu dengan menggunakan media paku. Mantap. Dan cara yang kedua saya menggunakan bambu dan hasilnya mantap juga guys. Jadi mohon maaf, ini cuma kayunya bolong-bolong seperti ini. Biarin lah, biar kayu yang bolong-bolong ini bisa bermanfaat ya guys. Dan yang ini cara yang ketiga dengan menggunakan elis yang ketebalan 3 mili sesuai dengan mata runcinya guys. Jadi ini hasilnya sangat mantap. Jos gandos lah pokoknya. Oke banget lem piu. Terima kasih nih sudah mengadakan lem piu, jadi sangat-sangat cepat kering. Oke, mudah-mudahan ide karya lokal ini bisa bermanfaat untuk semua, dan karya lokal mudah-mudahan bisa mengembangkan ide-ide kekreatifan bagi para tukang pemula ataupun yang lainnya. Oke, mungkin sekian dulu dari karya lokal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pertukangan.